Perkenalkan saya Perwulandari Indri Hapsari MPH, pengendali pelatihan untuk pelatihan ini bersama dengan Ibu Agustina Catur dan juga Bapak Aris Nugroho yang hari ini menyapa Bapak Ibu semuanya di link Zoom pelatihan konseling Ibu menyusui. Kami sapa Bapak Ibu semuanya, semangat pagi. Pagi. Semangat pagi. Pagi. Selamat Ya, pagi. Pagi, ya, Bu. Luar baik. biasa. Iya, luar biasa. Tetap semangat dan sehat semua Bapak Ibu siang hari ini. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Baiklah. Walaupun belum semuanya bergabung bersama kita siang hari ini, tidak apa-apa. Bapak Ibu yang sudah bergabung siang hari ini, terima kasih. Kami akan menyampaikan pengarahan program pelatihannya. Sehingga masih ada waktu beberapa hari ya. Hari ini paling tidak ya. Dan besok untuk Bapak Ibu menyiapkan alat bantu pelatihan yang Bapak Ibu perlu siapkan selama mengikuti pelatihan sehingga agenda-agenda di dalam pelatihan nanti Bapak Ibu bisa laksanakan sesuai dengan ketentuan. Dan kegiatan siang hari ini juga direcord, jadi kalau nanti teman Bapak Ibu yang belum hadir siang hari ini akan bisa mendengarkan lewat record atau rekaman yang sudah dibuat oleh panitia. Kami akan menyampaikan slide demi slide tentang program pelatihan ini. Nanti Bapak Ibu tidak perlu menunggu slide-nya habis. Kalau di dalam penyampaian kami di slide tertentu, Bapak Ibu ada hal yang perlu diperdalam atau dikonfirmasi atau ditanyakan, silahkan disampaikan saja. Intinya ada saya, Bu Wulan, ada nanti Bu Agustina yang siang hari ini belum bisa bergabung dengan kita semua, dan ada Pak Aris yang nanti juga akan mendampingi Bapak Ibu selama proses pelatihan. Ya, kami adalah pengendali pelatihan atau penjamin mutu pelatihan. Kemudian ada panitia, nanti ada Bu Indrawati, ada Mas Eko, nah itu yang juga nanti di belakang layar dan juga secara tertulis di WA Group akan sering berkomunikasi dengan Bapak Ibu berhubungan dengan administrasi. Kalau Bu Wulan, Bu Tina, dan Pak Aris nanti akan banyak di pembelajarannya. Bapak Ibu membutuhkan jawaban tentang atau kejelasan tentang pembelajaran-pembelajaran itu bisa ke kami bertiga. Tapi kalau tentang administrasi nanti bisa ke Ibu Indrawati maupun Mas Eko. Atau LMS ya. LMS-nya Bapak Ibu menggunakan LMS apa namanya? LMS-nya yang dipakai. Apa namanya? Sudah daftar semua? LMS? Sudah, Bu. Pelataran sehat-sehat nggak, Bu? Nggih, ngaku Sehat, pelataran sehat. sehat. Terima Pelataran sehat. kasih. Namanya pelataran sehat dan Bapak Ibu menurut informasi panitia Bapak Ibu luar biasa sudah masuk semua di pelataran sehat. Jadi nanti selesai pengarahan program ini langsung Bapak Ibu bisa memulai pretest. Ya, dan pretest kami buka mulai pukul 13.00 saat ini sampai besok pagi pukul 08.00. Bapak Ibu boleh bebas mengakses pretest jam berapapun. Yang jelas kami buka siang hari ini pukul 13 sampai besok pagi pukul 8. Tetapi kalau sudah membuka ada waktunya, ya. Jadi kalau sudah buka ya diselesaikan. Ya, jangan ditinggal-tinggal masak atau menemui tamu dulu kalau di rumah ya toh nanti malah hilang ya jadi tidak dapat dinilai ya. Jadi kalau sudah buka karena Bapak Ibu sudah punya waktu luang, dibuka saja pretestnya, kerjakan ada waktu sekitar 30 menit nanti sampai selesai. Karena pretest itu tidak ada mempengaruhi kelulusan, jadi nilai berapapun intinya dikerjakan saja semampu Bapak Ibu. Ya, itu. Kemudian,
ternyata di antara teman-teman Bapak Ibu nih, ada peserta juga dari Balai Pelatihan Kesehatan Semarang, jadi teman sejawatnya Bu Wulan, dan juga pegawai berarti ya teman sekantor ya, ada Pak Arif, ada Ibu Dokter Nina, ada Bu Febri, ada Bu Eva, ada Bu Iin. Wah, ternyata Bu Iin panitia sekaligus peserta. Jadi nanti Bapak Ibu jangan khawatir, banyak orang-orang yang mendampingi Bapak Ibu untuk mengikuti pelatihan ini. Jadi jangan sepaneng, kita nikmati saja pelatihan ini mulai hari ini sampai minggu depan. Santai tapi serius karena ada banyak teman yang mendampingi kita semua dan memastikan untuk pelatihan ini bisa berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan. Nah, ini Bu Indrawati sudah ada di sini. Jadi peserta itu sambil pada kenal juga biasanya ngobrol di WA atau sudah kenal wajahnya Bu In? Juga ada Bu Dokter Nina ini juga. Selamat siang Bu. Kemudian ada Pak Arif. Nah ini teman-teman kami dari Bapelkes. Jadi nanti siap mengawal pelatihan ini bersama-sama. Jadi mohon kerjasama Bapak Ibu semuanya bersama kami untuk suksesnya penyelenggaraan pelatihan ini, Bapak Ibu. Yang pertama, kami share screen dulu, Bapak Ibu. Nah, sekali lagi ini judul pelatihannya, jangan salah masuk link Zoom. Karena kalau klasikal sih biasanya jarang-jarang salah masuk ya. Kelas gitu jarang, tetapi kalau menggunakan Zoom online, nah itu bisa jadi link diklik, ternyata masuk ke kelas yang lain ya. Maka Bapak Ibu, mari kita memastikan diri kita bahwa kita ini sedang akan mengikuti pelatihan konseling menyusui di Balai Pelatihan Kesehatan Semarang tahun 2024. Ini angkatan yang pertama. Nah, Bapak Ibu, Bu Bidan nutrisionis ya, promosi kesehatan, wah ini luar biasa, ada dokter juga. Jadi macam-macam profesi Bapak Ibu. Mari dalam profesi yang bermacam-macam ini kita mengikuti pelatihan untuk mencapai tujuan ini, Bapak Ibu. Jadi tujuannya adalah kita nanti, terutama Bapak Ibu, kalau sudah lulus itu mampu melaksanakan konseling. Jadi kalau konseling itu sudah lebih dari mampu melakukan menyusui ya. Karena sudah pasti seharusnya mampu melakukan, mampu mengajarkan, mampu bahkan mengkoreksi, mengevaluasi, dan bahkan mampu mengarahkan bagaimana menyusui yang benar. Nah, ini khusus untuk ibu-ibu. Kalau bapak-bapak tidak harus mampu melakukan, tapi paling tidak bisa ngerti. Ini menyusuinya benar apa enggak, tepat apa enggak. Ya toh? Nah, ini yang akan dicapai oleh Bapak Ibu semua sebagai peserta. Pesan kami, mari kita capai bersama tujuan ini. Ya, agar tidak hanya berlatih karena agar dapat sertifikat. Oke, tetapi Bapak Ibu berlatih karena nanti setelah ini akan bertugas mengambil peran menjadi konselor, yaitu menyusui di tempat tugas Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu mau masuk ke pelatihan ini ya punya apa namanya ya? Ya punya komitmen. Ini yang kami pesankan, punya komitmen setelah lulus ya menjalankan tugas ini dengan tepat. Nah, kami pastikan ke Bapak Ibu. Bapak Ibu ini adalah nakes di Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dan Puskesmas dan juga tadi ada beberapa widyaiswara dan juga pegawai di Bapelkes yang berlatar belakang nutrisionis
atau sebagai tenaga gizi, pengelola program KIA Bidan Desa. Adakah yang di luar ini, J? Semuanya sudah oke? Oke, Bu. Baik, terima kasih, Oke, Bu. Bu. Oke, berarti sesuai. Dan siap mengikuti seluruh rangkaian pelatihan. Artinya, paling tidak pimpinan mengetahui dan meng-ACC, menyetujui Bapak Ibu, minimal ya bebas tugas dari tugas-tugas rutin yang banyak di puskesmas atau tempat kerja Bapak Ibu selama beberapa hari ke depan. Apakah ada yang tidak dibebas tugaskan? Bebas tugas, Ibu. Ampun Ibu, bebas tugas. Aduh, kami catat ya. Jadi Bapak Ibu bebas tugas sehingga nanti selama proses pelatihan kami penjamin mutu akan selalu memantau secara bergantian memastikan Bapak Ibu fokus tidak nyambi-nyambi. Nah, seringnya tuh kok kalau workshop kan do nyambi-nyambi lah. Ini bukan workshop loh, ini pelatihan loh ya. Beda. Kalau pelatihan benar-benar masuk ke dalam materi tersebut, menjiwai materi tersebut, karena sadar nih nanti setelah pelatihan saya harus mengambil peran untuk menjalankan apa yang sudah diterima di pelatihan. Jadi diupayakan Bapak Ibu jangan nyambi-nyambi nggih. Nanti kalau terpaksa banget ada tugas yang tidak bisa ditinggalkan gitu ya, harus Bapak Ibu ya disampaikan nggih ke pengendalinya. Bisa ke Bu Agustina, Bu Wulan, atau Pak Aris, bisa lewat WA Group, atau private disampaikan bahwa jam sekian sampai jam sekian Bu Wulan, Pak Aris, Bu Tina, kami ada tugas yang tidak bisa diwakilkan selama 1 jam. Mohon izin off cam sebentar. Nah, misalnya kayak gitu. Ya, disampaikan. Jadi ada komunikasi di antara kita sehingga kita saling mengerti satu dengan yang lainnya. Jadi tidak ada prasangka di antara kita. Nanti kalau Bu Silvi pergi entah kemana, tak cari nggak ada. Wah, nanti bulan bisa berprasangka. Ini Bu Silvi kenapa tidak ada? Jangan-jangan kemana. Nah, nanti kan bahaya ya toh. Nah, tapi kalau Bu Silvi sudah menyampaikan bulan, saya besok ternyata ada ini berizin sebentar ini saya off cam. Oh ya, apa? Boleh. Ya, selama memang itu tidak bisa ditinggalkan. Tapi kalau bisa diwakilkan, bisa ditinggalkan, ya sebaiknya Bapak Ibu titipkan atau serahkan kepada yang lain terlebih dahulu untuk menjalankan tugas Bapak Ibu. Ya, karena ini pelatihan sangat-sangat penting untuk Bapak Ibu dan untuk kesehatan masyarakat kita, terutama pada ibu dan juga bayi-bayinya. Oke? Oh, enggak. Kita itu udah banyak pelatihan. Tapi kok nggak beres-beres kesehatannya itu. Lah itu kita ini punya anu loh, punya andil itu. Oh, gegek pelatihannya ora dilakukan dengan tepat itu. Sudah dilatih ternyata cuma biar dapat sertifikat. Nah, akhirnya ya ke lapangan ya nggak jalan semua. Nah, maka mari kita benar-benar laksanakan pelatihannya, oke? Dengan baik. Kemudian ini kompetensi secara detail yang akan Bapak Ibu capai ya, ada 5. Ini nanti berarti ada 5 materi juga ya, karena kompetensinya ada 5. Pertama konsep. Konsep menyusui ki apa tuh? Biasanya Bapak Ibu belajar konsep itu males. Alah cuma konsep, enaknya langsung evaluasi, tantangan, dukungan gitu tuh. Konsep itu sok disepelekan. Padahal Bapak Ibu kalau konsep nggak dipegang, nanti dikasih soal sedikit saja yang berbeda, pasti bingung. Nah, maka biar tidak bingungan, nyampe nomor 2, 3, 4, 5 ini. Nomor 1 ini dipegang betul, dipahami betul. Saat menerima materi konsep menyusui. Konsep menyusui sajane kepiye itu? Sebenarnya bagaimana? Nanti silahkan benar-benar didalami. Ya, pada saat konsepnya. Dipastikan paham, baru nanti kalau Bapak Ibu konsepnya paham, pasti bisa mengevaluasi. Pasti bisa mengevaluasi.
Dan kalau diberi tantangan-tantangan, Bapak Ibu berani untuk mengambil tantangan dan bisa menyelesaikan tantangan. Kemudian kalau ada permasalahan dan kendala, karena konsepnya bagus, pasti Bapak Ibu bisa memberi dukungan untuk keberhasilan menyusui tadi. Dan Bapak Ibu mampu memberikan arah kepada ibu atau keluarga yang menyusui itu jika akan melakukan menyusui kepada bayinya. Nah, jadi siang hari ini kami memantapkan ibu-ibu dan bapak semua untuk kompetensi ini tahap demi tahap dicapai, urut, tidak melompat, urut konsep dulu, baru nanti mengevaluasinya seperti apa, kalau ada tantangan bagaimana, mendukungnya seperti apa, dan mengkonselingnya seperti apa. Jadi ada 5 ini. Nah, 5 materi ini, Bapak Ibu, nanti akan disampaikan oleh fasilitator-fasilitator yang memang expert di bidang ini, Bapak Ibu. Ya. Jadi Bapak Ibu nanti akan bertemu dengan fasilitator yang memang dia tim penyusun kurikulum modulnya. Dia juga pejabat struktural atau fungsional kesehatan yang ahli di bidangnya dan sudah mengikuti pelatihan atau mengajar itu sudah handal. Jadi ya gunakan waktu semaksimal mungkin bersama para fasilitator untuk Bapak Ibu mencapai kompetensi yang ditetapkan tadi. Rencananya sih nanti para fasilitator ini tim fasilitator konseling menyusui dari Klaten atau Kabupaten Klaten ya. Jadi kita lihat. Selain itu dari Kemenkes juga ada ya, Bapak Ibu, jadi ini kolaborasi. Nah, ini lamanya pelatihan. Bapak Ibu, ada 43 jam pelajaran ya yang dibagi. Pelatihannya nanti ada teori-teori, ada penugasannya, juga ada praktek lapangan. Jadi ini blended learning. Bapak Ibu, blended learning itu campuran online ya, yang akan dimulai besok pagi, kemudian klasikal minggu depan. Nanti Bapak Ibu akan mengikuti pelatihan selama 43 jam pelajaran dengan materi dasar yang akan disampaikan oleh Kementerian Kesehatan, mata pelatihan inti yang 5 tadi oleh tim fasilitator sesuai 5 kompetensi tadi, dan PLC besok pagi ya untuk membangun komitmen bersama. Kemudian ada anti korupsi besok juga ya, dan rencana tindak lanjut di akhir pelatihan. Jadi total 43 jam pelajaran, 6 jam pelajaran praktek lapangan, teori 17 jam, dan penugasan 20 jam. Jadi cukup lama ya. Bapak Ibu minggu ini sampai hari apa? Sudah lihat jadwalnya belum? Minggu ini mulainya Selasa sampai hari apa? Ayo. Sampai hari Jumat. Iya, sampai hari Jumat. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. 4 hari. Terus minggu depan kita akan ketemu di mana? Di hari Senin. Salaman apa? Di Senin. Senin ya. Senin Bapak Ibu sudah berangkat ya ke Semarang apa Salaman ya? Semarang. Semarang, Bu. Semarang, Bu. Nanti jangan salah ke Semarang ya, di Salaman loh ya. Karena kan kantornya 2 ya. Kalau kantor yang ada di gambarnya Bapak Ibu itu, yang di background itu yang Semarang. Ada yang belum pernah ke Bapel ke Semarang? Nanti di Simpang 5 nih. Jadi Bapak Ibu kalau keluar gedung langsung mall ya. Jadi nanti jangan lupa membawa alat bantu pelatihan yang cukup, termasuk alat bantu kertas sakti ya, karena kertas sakti nanti untuk dipakai tawaf di ini Simpang 5 ya, berputar di sana kan mall semua ya. Kan mall semua, jadi nanti muter di sana ya setiap sore sebelum pelatihan dan setelah selesai pelatihan atau di sela-sela bisa untuk muter di sana ya. Silakan nanti nikmati ya. Besok hari Senin sudah sampai Semarang, Selasa, Rabu ya kita akan latihan di Semarang bersama dengan kami di sana. Nah, ini alurnya. Dari mulai hari ini pretest,
ya, sampai besok pagi jam 8, baru besok pagi pembukaan, kemudian BLC selama 1 jam ya, kita buat aturan-aturan, diskusi aturan-aturan selama online saja ya. Kemudian ada materi dasar, materi penunjang, nanti ceramah interaktif yang banyak kalau hari Selasa besok. Baru nanti bertahap masuk mata pelatihan inti yang nanti mulai ada diskusi-diskusi kelompok, simulasi juga. Jadi sudah mulai ada alat-alat yang perlu Bapak Ibu siapkan loh, selama online itu udah harus ada. Nanti apa saja ya Bu Wulan sampaikan di belakang. Kemudian ada praktek lapangan juga alat-alatnya Bapak Ibu bawa sendiri ya dari rumah. Maka besok minggu depan kalau berangkat ke Semarang jangan lupa bawa alat-alatnya juga. Nah, alatnya apa saja Bu Wulan nanti di belakang. Kemudian nanti praktek, baru RTL, kemudian post-test dan tes sumatif, kemudian evaluasi dan penutup. Jadi ini rangkaiannya, kita lihat jadwalnya. Jadwalnya seperti apa? Jadwalnya. Nah, kita cermati bersama jadwalnya, Bapak Ibu. Ini jadwal link Zoom itu sudah ada di Linktree. Bapak Ibu sudah buka Linktree-nya? Jadi tidak berkali-kali tanya ya, karena semua udah ada di situ. Ada link jadwal yang kalau ada update perubahan-perubahan, nanti akan langsung dimasukkan dalam link jadwal tersebut, di jadwal yang sudah online itu. Jadi Bapak Ibu mandiri ya membuka Linktree tersebut untuk jadwalnya, untuk background, untuk kalau penugasan-penugasan, ngupload-ngupload, gitu juga ada di Linktree. Sudah perso nggih? Sudah tahu nggih Linktree-nya nggih? Sampun, Bu. Ya sampun Ibu. Oke, terima kasih. Ini jadwalnya. 13 sampai 16 klasikal, 19 sampai 21. Ini hari ini. Pengarahan program, aplikasi tidak perlu dijelaskan karena kata Mas Eko, wah angkatanmu udah keren-keren. Kata Bu Iin juga udah semuanya bulan nggak usah dijelaskan. Oh ya sudah, berarti nanti habis pengarahan program udah langsung mandiri saja melakukan pretest ya sampai besok pagi. Jadi tidak perlu kami jelaskan lagi aplikasi pelataran sehatnya. Anak udah keren-keren. Kemudian hari Selasa besok kita mulai jam 8 sih Bapak Ibu untuk pembukaan. Ya, pembukaannya pakai baju seragam apa? Putih hitam. Ya, putih hitam. Silakan pakai putih hitam. Bawahan hitam, atasan putih, nanti kerudungnya hitam. Hitam. Iya. Pembukaan sekitar maksimal 45 menit, nanti dilanjutkan dengan BLC selama 1 JP, besok oleh saya, Bu Wulan ya. Kemudian break, kemudian ada materi kebijakan, materi dasar ya. Nah, ini dari Kemenkes yang akan mengisi Bapak Ibu, lanjut anti korupsi, sampai bla bla bla, konsep-konsep, dan evaluasi itu sampai jam 15.15 baru selesai. WIB. Ya, jadi hari Selasa itu mulai pukul 8, selesai pukul 15 lebih 15. Kemudian hari Rabu, nah lebih pagi nih jamnya, jangan lupa, 7:30. Udah mulai refleksi setengah jam. Wah, berarti ini lama refleksinya Bapak Ibu. Nah, refleksi ini adalah untuk menyampaikan, Bapak Ibu menyampaikan esensi-esensi pokok-pokok hal-hal yang Bapak Ibu terima di hari sebelumnya. Dengan bahasa Bapak Ibu sendiri, refleksikan baik itu materi atau pengalaman pembelajaran Bapak Ibu. Perasaan Bapak Ibu, kebahagiaan Bapak Ibu, kesedihan Bapak Ibu, apa kebingungan Bapak Ibu di hari kemarin bisa disampaikan di hari berikutnya. Ya, jadi tidak hanya tentang materi, boleh tentang perasaan Bapak Ibu, boleh tentang kebingungan Bapak Ibu atau pengalaman belajar kemarin seperti apa, fasilitatornya bagaimana, silahkan. Keterbukaan bersama direfleksikan di setiap pagi di hari berikutnya. Nanti dipandu oleh pengendali pelatihan. Setengah jam lama juga ini ya. Baru nanti dilanjutkan materi-materi berikutnya ya. Ini mulai ada penugasan nih. Nah, kalau penugasan penilaian dan pengamatan begini, pasti nanti butuh form. Form. Nah, ini nanti
fasilitator yang akan menyampaikan formnya seperti apa yang Bapak Ibu perlu siapkan, nggih. Termasuk posisi bayi. Wah, ini posisi bayi berarti paling tidak Bapak Ibu ini anu ya, ada yang menyiapkan bayi ya. Maksudnya setiap peserta ya di rumah masing-masing online supaya posisi bayinya pas gimana kan kalau pakai bayi kan baru kelihatan ya toh. Walaupun online, tetap siapkan mulai boneka ya toh, jangan bayi beneran. Kalau bayi beneran gimana ya? Kayaknya agak gimana kalau bayi beneran ya. Tapi kalau ada juga enggak apa-apa ya. Jadi bayi atau boneka ya di rumah Bapak Ibu silakan disiapkan. Jadi nanti kita bisa mensimulasikan ya, misalnya simulasi untuk memegang bayi posisinya bagaimana seperti apa gitu. Jadi kalau ada bonekanya, ada alat bantunya ya yang Bapak Ibu gunakan, itu nanti bisa jelas ya mengevaluasi posisinya sudah tepat atau begitu. Kemudian sampai pukul berapa nih? Sampai pukul 15.15 juga. Ya, jadi hari kedua, hari Rabu itu sudah mulai panas nih, banyak simulasi-simulasi ya, banyak penugasan ya. Kalau hari pertama kan masih teori-teori ya, tapi teori tapi penting, jadi didalami benar-benar karena itu bekal untuk masuk ke penugasan-penugasan. Nah, untuk penugasan-penugasan silakan nanti bisa memulai kalau lihat tantangan menyusui ya, berarti kan yo harus ada minimal tadi ya, alat-alat tadi ya. Kemudian hari ketiga, Kamis juga pukul 7.30. Ini ada latihan kasus sampai pukul 15.15. Hari Jumat juga begitu, dari 7.30 sampai 15.30-an, karena nanti ada pengumuman-pengumuman nih di hari terakhir untuk persiapan klasikal, misalnya nanti tiket berangkatnya, tiket pulangnya bagaimana, yang diganti itu biaya apa, biar bisa diganti, nanti biayanya itu saya harus naik apa. Nah, itu akan disampaikan di hari Jumat sore. Ya, Bapak Ibu, jadi jangan khawatir nanti saya ke Semarang naik apa, diganti tidak, dapat apa saja. Nah, hak dan kewajiban Bapak Ibu akan disampaikan di hari Jumat sore. Nah, kemudian luring kedatangan hari Senin, Bapak Ibu datang registrasi, nanti masuk dapat kamar ya. Masuk kamar masing-masing hari Selasa mulai BLC lagi, kemudian persiapan praktek, hari Rabu praktek sampai penutupan. Jadi penutupan di hari Rabu pukul 16.30. Nah, ini jadwalnya. Silahkan selalu dipantau jadwal setiap hari di Linktree, karena bisa jadi ada beberapa perubahan yang terjadi menyesuaikan dengan fasilitator dan lain-lain, maka Bapak Ibu secara mandiri silahkan membuka Linktree. Kita lanjutkan ke sini. Nah, contoh ini persiapannya Bapak Ibu ya. Untuk materi inti yang kedua, evaluasi. Nah, seperti yang Bu Wulan sampaikan tadi toh. Namanya mengevaluasi menyusui ya mestinya ya disimulasikan bagaimana memegang bayek dan nempel kene bagaimana bayeknya kan begitu. Jadi pasti di hari Rabu Bapak Ibu harusnya ya sudah mulai siap ada boneka. Ada model payudara. Kayak apa toh? Model payudara dibuat sendiri pakai batok apa-apa kalau enggak punya ya toh. Intinya ya ada gitu ya. Boneka, model payudara, kemudian nanti kasur ya disiapkan bantal, paling enggak bantal ya. Bantal, dingklik buat ganjel kaki. Ini enggak harus ada ya kemungkinannya di merah-merah ini. Yang penting boneka model payudaranya ini ya. Nanti form-form itu akan ada di apa dijelaskan oleh fasilitator. Kemudian untuk MPI 4 ini juga pasti akan butuh tata cara memerah ASI. Nah, berarti butuh apa tuh? Memerah ASI. Jangan butuh apa sih kalau memerah ASI ya? Cangkir. Iya, cangkir, pemeneh. Cangkir. Alat pompanya, Bu. Iya, ya silahkan kalau ada bisa disiapkan J. Sekarang kan udah macam-macam ya, nggak kayak zamannya bulan zaman dahulu. Karena ketika punya anak kecil tahun 2010 ke bawah itu kan sebelum ada yang pakai listrik,
shoot gitu. Sekarang ada pakai listrik juga ya, macam-macam. Nah, monggo lah nanti silahkan untuk cara memerah ASI secara manual itu seperti apa. Kalau ada alat juga bagaimana. Nampung ASINya itu di mana, ya toh. Kemudian nanti caranya memasukkan, menyimpan dan sebagainya. Nah, monggo lah nanti disiapkan juga hal-hal yang perlu disiapkan seperti ini, nggih. Kemudian buku KIA, nggih. Kalau dari Promkes maupun Bu Bidan, nutrisionis mestinya juga bisa ambil buku KIA atau punya buku KIA, silakan juga disiapkan buku KIA-nya. Nah, ini cangkir gelas ya toh. Nah, ini. Ya, itu. Kemudian, nah ini. Jadi yang perlu dipersiapkan apa? Boneka, model payudara, selang NGT, ini FR5 panjang 40 cm, iya. Sloki cangkir, cup feeder, spet 20 cc utuh dan udah dipotong. Buku KIA, selimut atau apron, botol asip, print lembar ini nanti ya disiapkan panitia kok, yang ini enggak. Jadi yang utama yang ini Bapak Ibu bisa siapkan pada saat online dan nantinya ketika klasikal juga dibangun. Kemudian evaluasi peserta, Bapak Ibu akan kami lihat perilakunya, sikap perilaku, kedisiplinan Bapak Ibu ya, masuk kelas sering izin misalnya kayak gitu ya. Itu termasuk sikap perilaku ya, disiplin, kerjasama, kemudian keaktifan di kelas itu akan kami nilai. Jadi yang menilai adalah kami kalau sikap perilaku. Bu Bulan, Bu Tina, Pak Aris dan juga panitia ya yang mengamati setiap hari itu nanti punya bobot 10% ya, minimal 80. Kalau nanti nilainya kurang dari 80 itu juga bisa sebelum turun dari 80 pasti akan kami panggil ya untuk nanti kami berikan pengarahan khusus supaya tidak sikap perilaku tidak menyimpang dari ketentuan ya. Misal tidak disiplin atau diem saja tidak aktif atau nanti misalnya tidak mau kerjasama ya jalan sendiri gitu ya. Nanti akan kami tegur ya atau kami beri konseling khusus, bukan konseling menyusui, tapi konseling pembelajaran. Seperti itu. Kemudian ada tes sumatif, nanti minimal nilainya 75, baru lulus. Ya, kalau belum sampai 75, gimana Bu Wulan? Ya, remedi. Ya, remedi diulang sampai nilainya 75. Bobotnya 40%. Dan keterampilan pada saat Bapak Ibu nanti praktek lapangan, ya melakukan konseling juga minimal nilai 75, ini bobotnya paling tinggi 50%. Nah, nanti dari sini nilai akan kami akumulasi untuk nanti menentukan kelulusan Bapak Ibu. Diupayakan 100%, ya 95 sampai 100% kehadiran Bapak Ibu, nggih. Jadi kalau tadi 43 JP, kalau 5%-nya itu berapa? 3%. Nah, 1,5 JP. 1 jam maksimal izin selama pelatihan. Itu maksimal. Kalau lebih dari itu nanti kami sudah tidak meluluskan Bapak Ibu. Ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Programnya sudah kami sampaikan untuk hak dan kewajiban klasikal nanti akan disampaikan hari Jumat sore oleh panitia. Untuk saat ini kami baru menyampaikan programnya seperti ini dan hal-hal yang perlu disiapkan Bapak Ibu serta apa tadi yang perlu dipersiapkan serta ketentuan-ketentuan yang perlu sikap perilaku ya dan juga kelulusan peserta apa saja. Ya, refleksi nanti kesepakatan saja ya. Kalau terlalu pagi jam 7.30 nanti bisa 7.45, nggak apa-apa. Kita sepakati besok hari Selasa pada saat BLC. Ada pertanyaan? Penutupan dan PKL pakai baju hitam putih juga nggih? Kan PKL-nya hari Rabu toh langsung penutupan berarti hitam putihnya juga bawa jangan lupa waktu klasikal nanti.
Bu Wulan boleh bertanya. Oke, monggo silakan, Ibu. Nggih. Bu, mohon maaf, ini nanti materinya bisa di-share nggih, karena mohon maaf saya masuknya telat, Bu, ada kegiatan. J akan di-share ke WA grup Ibu. Terima kasih, Bu Yusi. Sampang. Terima kasih. Uh, Nggih. dari Sampang. Emang dari mana saja tuh ini? Bulan belum baca semua. Jadi ada yang dari Sampang, Madura. Sampang mana? Iya, Bu, Sampang Madura. Oh, ada yang deket dari Semarang yo ada, tapi Pamekasan yo ada, tetangga sebelah Mertoyo dan Magelang juga ada. Berarti ini macam-macam ya. Jawa Timur, DIY, Jawa Tengah. Oh, oke. Nggih, Bu, nanti di-share. Terima kasih. Kemudian ada pertanyaan dari Mbak Imas. Maaf tadi minimal berapa kali izin? Bukan berapa kali saya akumulasi, kami akumulasi. Bu Imas, maksimal itu 1 jam, 60 menit izin. Jadi nanti kalau hari ini izin setengah jam, pergi. Nah, setengah jam. Nanti 3 hari lagi izin lagi setengah jam. Nah, udah terakhir itu setengah jam ya. Kalau sudah izin-izin lebih dari 1 jam, nanti sudah lebih dari 5% JP. Nah, itu nanti mempengaruhi kelulusan Mbak Ima. Ibu izin bertanya, Ya, Mbak Silvi. kan hari besok kan seragamnya hitam putih, kerudung hitam Ye, putih. ye, Jadi untuk hari Rabu, Kamis, Jumat menyesuaikan seragam di tempat kantor kita, masing-masing. J. Ye, monggo, Nanti silakan. nanti kalau hari klasiknya itu pure pakai hitam putih terus ya, Bu. Kalau pas penutupan saja, Bu Silvi, Oh, penutupan saja untuk berarti hitam putih sama Selasa. Selasa ya, hari Selasa bebas. Oh, Selasa bebas. Bebas Rabu seragam. pakai hitam putih. Oh, anjir. Oke. 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 Kemudian Salah. kalau misalnya mengikutinya, misalnya ada yang di rumah, enggak apa-apa ya, Bu ya? Oh, nggak apa-apa. Yang penting Soalnya, on iya, cam. soalnya, Nah, oke, maksudnya bisa nanti misalnya pagi di tempat kantor, terus nanti siangnya kemungkinan di rumah itu nggak apa-apa ya, Bu ya? nggak Yang apa-apa. penting on cam selalu hadir, J. Betul, betul, Nih, Bu Silvi. oke, matur nuwun Ibu. Sama-sama, Bu Silvi. Ada lagi? Bu Wulan, mohon Ya, maaf tanya Nji. lagi, Bu. Gimana, Bu Yusi? Bu, Hmm. nggih, kalau misalnya izin ke kamar mandi, apakah mengurangi hitungan yang 1 Murah. jam itu? Selama di kamar mandinya tidak lama-lama ya. Dan jujur ke kamar mandi, enggak apa-apa. Memang perutnya sakit, jadi bulan bener-bener lah, ya nggak apa-apa. Selama kita terbuka, komunikasi, jujur, it's okay. Disampaikan saja, enggak masalah. Enggak mengurangi, kecuali izin yang ada tugas-tugas tertentu yang harus keluar itu loh, Bu. Gitu. Kalau bisa on cam saja atau off cam sebentar itu pun tidak apa-apa. Kalau memang tidak bisa ditinggal benar-benar harus itu oleh atasan karena begini misalnya atau urgent, nah itu nggak apa-apa. Intinya dikomunikasikan saja. Jadi supaya kami mengerti kondisi Bapak Ibu semuanya. Oke? Jadi kita saling mengerti, ya bisa dikondisikan semuanya. Gitu, Bu Yusi. Nggih, Bu Wulan, terima kasih. Ibu, Sami-sami. apa Ya, bertanya lagi? ya Mbak Untuk Silvi. kriteria bonekanya ada kriterianya enggak? Misalnya panjangnya harus sekian atau bagaimana, takutnya pendekan atau gimana, Ibu? Kayaknya kok nggak ada Jarang ya. boneka biasa aja itu yang buat Oke. mainan anak-anak itu ya. Ya. Nggak ada kriteria khusus, Mbak Oke. Silvi. Yes, Bu. Sami-sami. Ada lagi Bu Ibu, Isri? Iya, Bu Isri. Ibu mohon izin bertanya, kalau yang di ketentuan pakaian ini kan kita Mm-mm. soalnya jauh, Bu, takutnya kan yang baju hitam putih itu pembukaan dan penutupan. Ya, Terus yang online learningnya kan kita pakai pakaian bebas rapi, nggih. Terus iya. yang untuk pembelajaran klasikal kalau di keterangan yang edaran ini pakainya putih hitam terus itu, Bu. Yang Eh, hari tanggal Selasa. 19, 20, 21. Kalau tanggal 19, bentar Bu Bulan cek ya.
Yang kegiatan pembelajaran klasikal, Nah, Ibu. kalau Senin kan bebas, kan baru datang. Baru datang. Ye. Kalau hari Selasa, emangnya kan baru briefing ya? Apakah harus hitam putih panitia atau boleh bebas rapi? Hanya yang PKL saja, Bu Iin. Malah tanya panitia. Yang PKL, yang PKL, yang PKL saja Bu Wulan. Ye? Yang PKL saja, PKL. Nah, yang PKL mawon Bu Isri. Jadi yang hitam Benar. putih cukup hari Rabu. Rabu siap, Ibu. sekali. Nggih, izin siap. Rabu saja itu ke PKL sekaligus penutupan G, Bu Istri G. Terus Jadi- Ibu, mohon maaf, untuk sepatunya itu harus pantofel atau boleh kita pakai sepatu cap gitu? Bebas. Bebas. Bebas dan rapi. Arep Izin. jijet 10 cm yo gak apa-apa anggere mlakune engko ora angel. Izin, terima kasih Bu. Jadi bebas mau pakai pantofel juga tidak apa-apa, mau pakai apa? Sepatu olahraga yang biasanya kan sekarang Bapak Ibu agak ini ya cenderung nyaman menggunakan sepatu kayak gitu silahkan. Kalau Bapak Ibu nyaman, monggo saja. Asal nggak pakai sendal gitu. Tapi pakai Ya, sepatu. Sama-sama Bu Sri. Ada lagi? Bulan, izin bertanya. Monggo Bu Nimade. Itu kan alat bantunya semacam boneka sama model payudara itu besok dibawa juga ke Bapelkesnya Bu Bulan, ke Iya. tempatnya, dibawa juga nggih? Iya, di bawah. Baik, siap. Ya, betul. Karena itu untuk registrasi di hari Senin tanggal 19 itu kan jam 13 sampai jam 14 nggih. Ya. Seandainya terkendala kita belum sampai di tempat pada waktu itu, nggak apa-apa, Bu. Disampaikan, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Disampaikan saja, misalnya kami dari Jawa Timur karena sesuatu hal hadirnya jam malam banget misalnya ya toh jam apa jam 5 apa jam 8 malam ya disampaikan saja supaya nanti pihak customer service mengetahui dan menyiapkan untuk Ibu gitu. Ya, terima kasih Bulan. Sama-sama. Ada lagi? Izin konfirmasi. Ya, untuk alat peraga boneka, kemarin saya dititipi pesan dari Bu Agustina, itu diusahakan untuk bonekanya, ukurannya itu sebisa mungkin mirip dengan newborn, bayi baru lahir, mungkin sekitar 30. Berapa ya? 40 sampai 50, 40-an senti lah. Kalau bayi lahir ya 40 sampai 50. Ya, karena nanti kita akan gunakan itu sebagai apa ya untuk menilai posisi pelekatan dan lain-lain. Kalau terlalu kecil nanti agak sulit ya untuk mirip dengan aslinya. Terus kalau bisa juga punya tangan dan kaki gitu. Jadi karena akan menilai posisinya itu harus segaris lurus dan seterusnya. Aten Bu Wulan tambahan. Terima kasih Bu Nina. Begitu Bu Istri dan Bapak Ibu. Ternyata harus seperti bayi. Bayi baru lahir yang 40 sampai 50 ya panjangnya dan lengkap ada tangan dan kaki. Terima kasih Bu Nina untuk tambahannya. Izin segini Bu. Mungkin nggak kelihatan Bu. Nah itu ukurannya Boleh 40, kayaknya. 50 ada ya? Nyampe kayaknya. Okay. Nyampe ya? Boneka Udah lama nggak Susan itu ya Bu ya. Iya. Iya. Mulutnya ada, yang penting kalau boneka nggak ada mulutnya juga tobat nanti gimana ya. Yang penting ada mulut juga. Ada apa lagi ya? Ada lagi? Mohon izin untuk Iya Bu Imas. Bu Imas? Mohon izin untuk yang selimutnya itu selimut apa aja, Bu? Itu pasti selimut untuk anu bayeknya ya? Gitu ya? Biar nanti kalau pas menyusui itu seperti apa posisinya gitu ya? Bu Nina yang ikut rapat. Oke, untuk selimutnya apa aja sih? Apa aja misalnya Ya. jari, kain jari atau apa seadanya boleh nanti antara lain untuk alas atau untuk menutupi payudara ibu misalnya pada saat menyusui
butuh apa untuk menutup payudara gitu. Jadi apa saja boleh kalau selimut sih. Ya, gitu Bu. Boleh saya bantu Bu Wulan? Siapa lagi? Untuk Nur Bu Wulan. Oh iya, Bu Nur, silahkan Bu Nur. Untuk selimutnya itu bisa menggunakan selimut bayi itu Bu Wulan. Jadi Oh, yang kotak kayak ya, apa sih? yang biasa Empuk-empuk itu ya, bedong kayak bayi empuk-empuk. Yang ya, itu ya? Ya. untuk bedong bayi. Jadi Hmm. guna dari selimut itu nanti adalah yang pertama pada waktu kita simulasi IMD. Mm-mm. Simulasi IMD itu kan bayinya ditutup dengan selimut. Mm. Terus yang kedua pada waktu praktek meminumkan ASI perah. Jadi pada waktu meminumkan ASI perah itu kan bayinya dibedong biar tangannya nggak ganggu kemana-mana begitu. Oke, berarti Ya, seperti yang biasa buat bedong selimut bayi. yang ada apanya itu tutup untuk dimasukin kepala kita itu Bukan, yang ya? kain biasa aja, kain biasa Oh. yang biasanya buat bedong bayi. Oh, bisa lurik-lurik, bisa yang ya wis suwera atau wiruh bayek gitu. Iya ya gitu yang buat biasanya bedong bayi. dipakai. Iya. Nah, terus untuk ini brush modelnya kan seperti ini. Kalau tidak punya, itu bisa bikin pakai kaos kaki sendiri bisa, Bu. Ini Oh. sudah ada grup belum, Bu Wulan? Sudah ada Bu Nur grupnya. Sudah ada ya Bu In ya? Kalau boleh kami dimasukkan nanti barangkali ada yang belum kagungan brush model ini nanti kita share bagaimana cara membuat dengan kaos kaki begitu. Oh, JNJ Bu Nur Hayati. Langsung ditindaklanjuti saja Bu Iin, nanti teman-teman yang belum punya, tadi Mbak Silvi udah punya tuh, udah dilihatkan punya. Yang belum nanti bisa konsultasi ke Bu Nur Hayati untuk nanti bisa buat sendiri ya. Iya, kayak gitu. Ya. Sama untuk form-formnya itu nanti kan kita pakai ketika kita online juga, Bu. Jadi nanti beberapa form itu juga perlu di-print pada waktu online gitu. Nanti mohon dari fasilitator bisa menginformasikan Ibu di grup nanti bisa di-share sehingga teman-teman peserta nanti sebelum materi dimulai sudah siap, sudah ngeprint form tersebut. Jadi pas ketemu dengan ibu-ibu fasil nanti mereka juga sudah siap. Mohon nanti dari fasilitator Bu untuk bisa menginformasikan lebih dahulu ke kami atau ke peserta. Atur nuwun sangat Bu Nur. Atur nuwun. Ya, tambah jelas. Ada lagi? Cukup. Baik, yang kakung tidak jet lag ya. Yang kakung yang kakung tidak jet lag. Jadi ada beberapa yang kakung ini Bu Nur jadinya nanti selama tidak ada jet lag aman, berarti oke-oke saja. Kalau semua sudah bisa diterima Bapak Ibu, penjelasan bersama-sama ini tadi untuk persiapan online, Ibu Nimade masih ada? Enggak Bu, cukup. Oke, baik. Kalau sudah cukup, semuanya sudah jelas dan kalaupun boleh tanya lagi. Apa? Bu, mohon maaf, ini terkait perjalanannya kita. Mohon maaf sekali Bu, ini yang ini tiket nanti kita perlu ngeprint atau bagaimana ini Bu? Oh ya, Bu Iin, bocoran sekarang Bu Iin? Tiket? Kalau bisa semua diserahkan dalam bentuk print-printan. Berarti hard copy atau bentuk fisik. Bu Yusi diupayakan di print, Bapak Ibu juga yang ada tiket-tiket karena semua harus resmi, cap dan sebagainya, monggo silahkan nanti hard atau dalam bukti fisik. Gitu. Bu Iin, mohon maaf, ini kan kita dari Jawa Timur kan kalau tiket berangkat kan pastinya kita sudah ngeprint ya. Nah, yang jadi pertanyaan saya untuk tiket pulangnya bagaimana Bu? Sedangkan kan untuk pemesanannya kita kan lewat online. Nah, ini kan yang mau kita cetak tiketnya kan sebelum 2 jam sebelum keberangkatan Bu, keberangkatan kereta.
Ibu. Gimana yang untuk tiket pulangnya? Tiket pulang kan bisa pesen agak jauh-jauh hari kan ya? Walaupun Nggih. online. Nggih. Nggih, Nanti maksudnya bisa cetaknya di boarding pass-nya itu 2 jam sebelum keberangkatan. oh ya berarti dikirimkah Bu Iin Atau bagaimana? boardingnya? Boardingnya nanti kalau boarding pulang bisa di itu aja deh, kirim di grup aja. Oh, berarti soft. Oh, nggih. Boardingnya berarti kalau pulang bisa soft, Bu. Nggih. Nggih. Kalau yang Ibu. berangkat, lain-lain silakan hard, putih fisik. Kalau pas kondur, boleh soft. Gitu. Oh, nggih. Gitu ya, Bu In? Gitu, Bu Yusi? Nggih. Bu, mohon maaf tanya lagi. Apa? Cerewet ini saya, Bu. Bu, Oke. ini maksudnya biar kita agak salah pesan tiket, ini yang bisa maksimalnya itu berapa, Bu? Takutnya sudah kadung pesan yang eksekutif atau apa, ternyata nggak bisa dipesan, Bu, Gimana, gitu Bu maksudnya. Iin? Kalau anggarannya untuk Jawa Timur ya, karena Jawa Timur kan pakai naik kereta, maksimal di anggaran 700.000. PP? PP. PP 700, Bu. Oh, nggih. Nggih. Cukup Nggih, ya? terima kasih Bu Cukup Iin dan Bu Wulan, nggih, pun. keretanya toh 700 itu ya? Sangat cukup nggih? Nggih. Nggih, bisa pun. Ada lagi? Ibu, sekalian kalau gitu tanya. Ah? Wonogiri berapa, Ibu? Oh, Wonogiri. Anu, apa nanti di-share Bu Iin? Nanti ada Maksimal. penjelasan klasikal bulan. Iya, nanti ada penjelasan. Nanti habis Wonogiri Mertoyudan. Habis Mertoyudan nanti dari Brebes lah. Semua tanya jadinya nggak selesai deh. Jadi tenang Bapak Ibu. Nanti ada penjelasan klasikal dan bisa ditanyakan kalau nanti dalam perjalanan ini silakan tanya private atau lewat WA group di WA group yang sudah disediakan oleh panitia ya. Intinya jangan tergesa-gesa, dilakukan saja, disiapkan saja satu demi satu. Dan kalau ada sekali lagi pertanyaan, silakan sepanjang perjalanan kami dari panitia pengendali mutu pelatihan itu siap untuk memfasilitasi Bapak Ibu termasuk fasilitator. Langsung masuk ke grup dan siap untuk memfasilitasi Bapak Ibu di dalam penyelenggaraan pelatihan. Sekali lagi terima kasih atas berkenannya Bapak Ibu siang hari ini untuk berkumpul bersama. Kalau ada yang belum lengkap mendapatkan informasi, tunggu saja rekaman dari panitia nanti akan di-share ke Bapak Ibu di WA Group. Dan juga bahan tayang ini akan di-share ke Bapak Ibu di WA Group. Sampai ketemu Bapak Ibu besok pagi. Selamat melakukan atau melaksanakan pretest mulai siang hari ini sampai besok pagi. Matur nuwun. Selamat siang dan terima kasih Bu Nur Hayati, terima kasih Bapak Ibu semuanya, panitia, teman yang sudah menambahkan informasi siang hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Bisa langsung di end, enggak apa-apa. Panitia. Ini, Mbak. Oh iya ini.